terkait yang Bupati Pati. Ya, Kan kemudian ada terkait dengan Pati, ya, berkenaan dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati. Pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa. Nah, itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Mas, kemarin yang diamankan dari satu koper itu, Mas. Satu koper itu apakah sudah ada isinya apa saja, dokumen-dokumen atau Ya. sudah? Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Mas, Total ada berapa, Mas? Ada 8 atau 9 orang, Mas? Gimana, Mas? Gimana? yang untuk pengisian jabatan itu untuk di beberapa desa itu? Ya, itu nanti secara lengkap akan kami sampaikan pengisian jabatan ada di wilayah mana saja, untuk berapa desa, untuk berapa jabatan, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Mas, berarti ini bentuknya itu dipatok berapa sih? Ya, termasuk itu. Jadi setiap jabatan itu ada nilainya juga, nilai yang dipatok. Ini kan proses jual beli ya Mas, berarti itu apakah si bupatinya ini melakukan pemerasan atau memang yang dari bawahnya melakukan suap ke si bupati Mas? Ya, termasuk pasal yang digunakan nanti akan kami sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers ya. Jadi ini berkaitan dengan penerimaan oleh bupati, berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Mas, kenapa diperiksa di Kudus? Ya, Padahal lokusnya di Pati. ini kan butuh pemeriksaan secara intensif ya, sehingga tim juga melakukan pemeriksaan di beberapa tempat. Ini teknis strategi pemeriksaan aja oleh teman-teman di lapangan. Apa karena pemeriksaan di Pati dianggap tidak kondusif, mengingat warga Pati banyak yang kurang suka dengan dan mendesak KPK untuk mengusut yang bersangkutan? Ya, tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan supaya pemeriksaan juga bisa berlangsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa ya, tentunya itu butuh lokasi-lokasi untuk melakukan pemeriksaan oleh tim di lapangan. Berarti ditangkapnya di Kudus apa di Pati sih, Mas? Ya, termasuk itu nanti detailnya penangkapannya di mana, kronologinya seperti apa, nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers. Ada barang bukti lainnya yang diamankan oleh Ya, sejauh ini uang tunai. Nanti kami akan cek lagi kalau ada barang bukti lain yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, terkait dengan saudara SDW ini dalam perkara DJKA, khususnya terkait dengan pengadaan jalur kereta, status yang bersangkutan sampai dengan saat ini adalah sebagai saksi. Dalam beberapa kesempatan juga penyidik sudah memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan memang masih akan terus didalami. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah kemudian nanti juga dapat dilakukan pemeriksaan secara intensif pada saat yang bersangkutan juga sedang mengikuti atau menjalani pemeriksaan di perkara Pati ini. Keterangan di lapangan, apakah ada perlawanan ketika SDW ini? Tidak ada. Pemeriksaan berjalan efektif. Mas, ada peluang nantinya di kasus SDW ini akan ditindaklanjuti terkait pemberian uang di jabatan lainnya nggak sih, Mas? Ya, tentu itu nanti akan masuk ke pengembangan penyidikan. Jadi saat ini kita fokus dulu terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, lokusnya di mana saja gitu ya. Dan tentu nanti tim akan terus mengembangkan apakah dugaan penerimaan seperti ini juga terjadi untuk jabatan-jabatan lainnya. Nah, ini kan masih
terkait dengan sejumlah jabatan di lingkup pemerintah desa. Kenapa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Ya, nanti kami akan sampaikan status hukumnya dari para pihak yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih. Kapan tuh Mas kira-kira malam ini? Sore, rencana sore ya. Sore, dua-duanya. Berarti dua-duanya Ya, Mas? dua perkara sore. Berarti kalau Wali Kota Madiun juga masih terperiksa? Masih diperiksa. Masih Saat ini diperiksa. masih diperiksa. Mas, tapi dari si bupati ini kan menerima gitu ya Mas, dari uang jual beli jabatan itu. Ada ini nggak sih Mas, yang dipatok sama si bupati ini untuk mendapat satu jabatan itu? Ada. Jadi memang ada jumlah tertentu ya yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa. Nanti kami akan sampaikan secara detail ya angka-angkanya. Berarti kalau mematok itu posisi si bupati ini meras gitu ya Mas ya? Maksudnya kan dia mematok nih, bukan Ya, dia itu memberi suap. termasuk itu. Nanti sangkaan pasalnya kita pasal apa ya itu nanti kami akan terangkan secara lengkap dalam konferensi pers. Cukup dulu? Oke. Makasih ya teman-teman. Makasih. Udah sakit kulit. Dibuka yuk. Mana Pak Sudewo? Sampai nggak Pak? Mau ngomong nggak Pak? Sampai Pak Sudewo. Ada Pak sampai nggak Pak? Woi, maju woi. Mas Dewo, masyarakat Pati mau sesuatu apa tasakuran woi. Mas Dewo. Sudewo Bupati Pati akhirnya ditangkap oleh KPK. Tentu ini kabar menggembirakan bagi warga Pati, terutama AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sebab mereka lah yang selama ini demo menuntut Bupati Sudewo mundur karena kebijakannya yang arogan, juga ada kaitannya urusan dengan KPK. Setelah Botok Teguh dikriminalisasi akibat demo yang katanya nutup jalan, sekarang Sudewo ditangkap oleh KPK, kemungkinan kaitan masalah lain. Hebatnya teman-teman, kemarin bersamaan dengan Wali Kota Madiun juga ditangkap oleh KPK. Dalam satu hari, KPK bekerja di 2 kabupaten. Satu, Wali Kota Madiun, yang kedua, Bupati Sudewo atau Bupati Pati. Dengan ditangkapnya Bupati Pati ini, Botok dan Teguh harus dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Pati. Sebab apa? Kriminalisasi, tuduhan-tuduhan melanggar KUHP tidak berdasar. Tentu ini soal politik. Tentu ini bagaimana membungkam AMPB, maka Botok dan Teguh harus dikriminalisasi. Betapa warga Pati bahagia dengan ditangkapnya Sudewo oleh KPK. Ayo teman-teman kita gelorakan supaya Botok dan Teguh dibebaskan oleh pengadilan. Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai, dan saat ini tim sudah bergeser ke arah Semarang dengan dikawal dari unit Patwal Satlantas Polres Kudus. Di Polres sudah Mulai sampai kapan, Pak? Mulai jam berapa Pak? Berapa jam? Kurang lebih hampir 1 kali 24 jam, mulai dari jam 03.30 sampai dengan baru setelah selesai saat ini. Selain Bupati Pak, siapa aja Pak? Hanya 1 orang. Selain Bupati, apa aja yang dibawa tadi Pak? Kalau itu kami tidak tahu. Itu dari penyidik KPK. Ada berapa orang Pak? Kurang lebih sekitar 6 orang penyidik melaksanakan tugas.
melakukan pemeriksaan? Yang namanya Sudewo beberapa waktu yang lalu kan dia bikin geger, bikin heboh ya karena dia di demo besar-besaran oleh rakyatnya, dan kemudian demonya itu berjilid-jilid dan bahkan kemudian dampaknya itu menular ke beberapa daerah ya karena faktornya soal kenaikan PBB ya, dan katanya itu dampak dari bahwa TKD-nya transfer keuangan daerah itu dipangkas oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal si Sudewo ini kan adalah kader Partai Gerindra. Nah, kabar mengejutkan datang hari ini dari Pati ya, karena Bupati Sudewo yang dia beberapa bulan lalu baru saja memenangkan pertarungan politik lokal yang sangat panas, justru sekarang malah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Kalau udah kena OTT APK, udah nggak bisa bergerak lagi dia. Kalau kemarin dia masih bisa bermanuver, bisa melakukan lobby-lobby di DPRD, bisa juga menundukkan koordinator atau korlap dari aksi unjuk rasa. Kalau sekarang dia nggak bisa lagi ya. Ini memang ironis sekali karena Sudewo ini sebenarnya banyak yang nyebut dia sosok yang punya nyawa 9 ya. Karena dia berkali-kali lolos dari lubang jarum, mulai dari tekanan massa yang luar biasa hingga ancaman pemakzulan DPRD. Tapi dia juga kemarin sempat terlibat dalam kasus korupsi beberapa waktu lalu sebelum dia jadi bupati, ketika dia masih menjadi anggota DPR RI ya. Waktu itu dia diduga terlibat dalam korupsi pembangunan jalur infrastruktur untuk kereta api ya, tapi kemudian dia akan mengembalikan uangnya dan nggak tahu bagaimana kok kemudian dia lolos kasusnya nggak berlanjut. Nah, soal OTT atau penangkapan atau tangkap tangan tepatnya ya Bupati Sudewo ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Benar, tim penindakan KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Jawa Tengah yang melibatkan salah satu kepala daerah di Pati, yakni saudara SDW. Ya, ini namanya Sudewo ya maksudnya, cuma disingkat gitu ya, inisial saja. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukumnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu kata Budi Prasetyo. Budi Prasetyo itu belum bisa memberikan penjelasan lebih detail apa sih kasusnya gitu, karena kata dia saat ini masih diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Saya sejak membaca informasi ini tadi saya jadi mikir, apa ini yang sering disebut sebagai instan karma ya? Karena ya kalau melihat peristiwa hari ini kita mesti harus mundur beberapa bulan lalu, nggak lama ya, hitungannya itu dalam hitungan 3 bulan yang lalu kok ya. Karena soal pemakzulan yang batal itu kan terjadi pada tanggal 31 Oktober. Jadi kalau 31 Oktober sekarang November, Desember, Januari aja kita sekarang belum habis. Jadi belum sampai 3 bulan. Jadi bayangkan pada waktu itu gimana kita nggak terkejut ya, karena ini Pati ini kan adalah sebuah kabupaten yang sangat tenang, yang selama ini nggak pernah jadi sorotan kamera ya. Tapi tiba-tiba mendadak itu membara. Ribuan warga, petani dan aktivis itu mengepung kantor bupati. Waduh, itu heboh sekali dan ini menjadi pusat perhatian nasional. Karena seperti saya sebut sebelumnya itu warga di sana itu memang sangat marah dengan keputusan Bupati Sudewo yang ini menaikkan pajak bumi dan bangunan dan kemudian juga soal bangunan bea di pedesaan dan perkotaan, PBB P2 itu waktu itu salah namanya ya. Ini waktu itu nggak tanggung-tanggung naiknya sampai 250% dan juga dia mengubah ketentuan hari sekolah. Ini memang rakyat lagi susah, kehidupannya lagi susah, tiba-tiba dia menaikkan PBB sampai nilainya 250% dan buat warga Pati ini jelas sangat memberatkan. Dan sayangnya pada waktu itu ketika muncul reaksi dari rakyatnya, Bupati Sudewo itu dinilai menjawabnya dengan arogan. Makanya kemudian mereka kompak itu melakukan unjuk rasa, bahkan sebelumnya mereka berkemah juga berhari-hari di depan kantor Bupati Pati. Itu peristiwanya sebenarnya dimulai pada bulan Agustus ya. Kedua kebijakan itu memang kemudian dibatalkan oleh Sudewo karena protes yang luar biasa dan juga tekanan dari pemerintah pusat ini. Apalagi kan Presiden Prabowo ini Ketua Umum Partai Gerindra juga sampai menaruh perhatian soal kasus ini. Namun waktu itu ribuan warga Pati tetap berunjuk rasa.
Mereka bukan lagi menuntut pembatalan kebijakan itu, tapi menuntut Sudewo itu mundur. Itu waktu itu lengserkan Sudewo, kata Teguh Istianto, salah seorang koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ini peristiwanya pada tanggal 12 Agustus 2025. Kenapa mereka meminta agar Sudewo itu dilengserkan? Ya karena di tengah harga beras naik, pupuk langka, rakyat justru dicekik oleh bupatinya sendiri dengan menaikkan PBB tadi ya. Ini kalau poster-posternya pada waktu itu bertebaran, ya waduh Pak Bupati Anda punya hati atau tidak? Kami ini petani, bukan pengusaha tambang. Saya lihat begitu ada beberapa poster ya. Tanah kami warisan leluhur, kenapa pajaknya dibuat seolah-olah kami menyewa tanah di Jakarta? Turunkan PBB atau kami yang menurunkan Anda. Aksi itu bukan sekedar unjuk rasa biasa, itu adalah mosi tidak percaya rakyat secara langsung terhadap bupati. Masa bahkan sempat mencoba merangsek masuk ke pendopo, menuntut transparansi dari mana angka kenaikan itu muncul. Namun respon Sudewo saat itu cenderung defensif dan juga dianggap arogan. Ini yang justru makin membakar api kemarahan warga. Menghadapi tekanan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pati pun membentuk panitia khusus. Ini hak angket tentang pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini ya. Pembentukan pansus angket ini bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran warga Pati. Dewan menilai Bupati Sudewo sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai bupati. Anggota DPRD mempermasalahkan sejumlah kebijakan Sudewo, diantaranya menaikkan tarif PBB P2 hingga 250%, dan juga ada beberapa kebijakan lain tadi yang disebutkan tadi, mengubah hari sekolah dan sebagainya. Tapi yang paling banyak mendapat sorotan soal tarif PBB dan P2 ini ya. DPRD Pati ini terdiri dari 50 orang anggota yang berasal dari 8 partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai kursi paling banyak, 14 kursi. Sementara Partai Gerindra, ini partainya Bupati Sudewo ini memiliki 6 kursi. Pada waktu pembentukan angket itu, Bupati Sudewo menyatakan dia menghormati keputusan DPRD Pati. Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati hak angket itu, kata dia. Namun Sudewo tetap enggan mundur dari jabatannya, seperti tuntutan para pendemo. Dia beralasan, saya akan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya, kata dia. Menurut dia kalau hak angket itu mekanisme ya. Tapi rupanya ini Sudewo sudah bisa menghitung. Dia membuat kalkulasi kalau menghadapi kemarahan warga, wah itu susah. Kemarahan rakyat dia susah. Tapi kalau DPRD 50 orang itu kalkulasinya dia udah tahu lah gitu ya. Sudewo mengatakan dia memahami tuntutan massa yang memintanya lengser. Tapi dia sendiri katakan dia berjanji akan memperbaiki cara kepemimpinan dia. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, kata dia. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan, kata dia. Mencoba ya, mengajuk hati publik lah, minta diberi kesempatan lah gitu ya. Melihat gelombang massa, bola panas itu berpindah ke gedung DPRD Pati. Rakyat menuntut satu hal, makzulkan Sudewo. Secara politik posisi yang sangat rawan. Namun disinilah keajaiban politik terjadi. Sebenarnya nggak ajaib-ajaib amat. Alih-alih mendukung aspirasi rakyat, mayoritas fraksi di DPRD justru memilih jalan aman. Sidang-sidang yang digelar berlangsung alot, penuh lobi, dan berakhir anti klimaks. Dan Bupati Pati Sudewo akhirnya gagal dimakzulkan. DPRD Kabupaten Pati hanya merekomendasikan perbaikan kinerja. Mengapa tuntutan masyarakat itu gagal? Kita flashback ya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 lalu. DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna guna membahas hasil kerja pansus hak angket terkait pemakzulan Sudewo. Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyatakan dalam rapat tersebut bahwa pihaknya itu telah bersepakat untuk mengambil langkah pemakzulan. Ini dari apa ini fraksinya dari fraksi PDIP ya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati telah menyetujui pendapat anggota DPRD Kabupaten Pati berupa rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati untuk tahun-tahun berikutnya. Itu kata Ali dalam rapat. Ini rapatnya disiarkan oleh kanal YouTube-nya Sekretariat DPRD Pati. Jadi kita bisa memantaunya ya. Dengan keputusan tersebut, tuntutan masyarakat Pati untuk melengserkan Sudewo karena kebijakan kenaikan pajak daerah dan pernyataan kontroversialnya ya kemudian akhirnya dianulir. Tadi itu kan pemakzulan atau perbaikan, mengambil langkah pemakzulan atau perbaikan kinerja. Ya akhirnya yang dipilih perbaikan kinerja. Pembelaan anggota DPRD pada waktu itu kita harus
melihat ini secara jernih. Pemakzulan bukan perkara mudah. Ada mekanisme undang-undang Pemda yang harus dilalui. Kita tidak bisa memakzulkan kepala daerah hanya karena kebijakan administratif pajak yang masih bisa direvisi. Stabilitas daerah harus tetap kita utamakan di atas segalanya. Ini waktu kata Ali ya. Alasan stabilitas dan prosedur selalu ini menjadi tameng. Namun bagi rakyat di luar gedung itu hanya basa-basi politik. Ada kecurigaan bahwa Sudewo itu berhasil mengamankan dukungan partai-partai besar di DPRD. Dan dia lolos dari lubang jarum. Rakyat kecewa tapi Sudewo kembali melenggang ke kursi kekuasaan. Nah, ini kan juga waktu itu ramai juga ya. Koordinator aksi itu dikabarkan dia sudah yang tadinya cuma naik sepeda motor kemudian bisa mengendarai mobil dan sebagainya, dan dia juga sudah bertemu dengan Sudewo di kantornya gitu, dan waktu itu mereka berhasil melakukan islah gitu. Tapi islahnya korlap itu nggak diikuti oleh islahnya rakyat. Setelah lolos dari pemakzulan, Sudewo itu kemudian dia meminta agar dan juga sekaligus mengajak kerjasama lah rakyat, termasuk mereka-mereka yang pro kontra, katanya ini persoalan di Pati ini harus dihadapi secara bersama-sama lah, itu menurut Sudewo. Jadi ini ya lolos Sudewo, dan ini bukan pertama kalinya dia lolos, karena sebelumnya dia juga pernah punya masalah gitu ya. Ini kan dia pada waktu itu juga udah mulai berawiri nih di persidangan Tipikor Jakarta, namanya juga udah muncul. Ini kan pada waktu itu ada persidangan berkaitan dengan korupsi di jalur rel kereta api ya di Jawa Tengah. Pada waktu itu Sudewo menjadi anggota Komisi 5. Ini di DPR RI ya, korupsinya itu di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ini di Kementerian Perhubungan. Ya, sebagai anggota Komisi 5 ini kan urusannya dengan partnernya, ininya adalah rekan kerjanya adalah Komisi 5. Dan nama dia itu dalam persidangan disebut-sebut menerima aliran dana terkait proyek jalur kereta api itu. Dan waktu itu Sudewo dikabarkan dia sudah mengembalikan uang sebesar 3 miliar. Tapi dalam korupsi kan duitnya dipulangkan bukan berarti kasusnya kasusnya nggak berlanjut. Dan pada waktu rame-rame itu Deputi Penindakan PLT Deputi Penindakan Agus dari KPK Asep Guntur Rahayu juga menyatakan bahwa mereka menangani kasus dari Bupati Sudewo ini. Kenapa? Karena saksi di persidangan, misalnya salah satu saksi menyebutkan ada titipan aspirasi dan alokasi untuk oknum anggota Komisi 5 berinisial S yang digunakan untuk pengamanan proyek di beberapa wilayah jalur ganda kereta api. Ini kalau kesaksian di depan persidangan itu ya ini menjadi fakta hukum gitu ya. Tapi kita kok nggak dengar ada kelanjutannya setelah itu ya, setelah dia sukses, dia lolos lubang jarum, nggak dimakzulkan oleh DPRD, kemudian kok kasus yang di KPK itu nggak berlanjut. Jadi banyak menduga apakah karena dia dari fraksinya, partainya pemerintah, makanya dia diamankan, jadi dia sakti gitu ya. Tapi ternyata diam-diam KPK terus mengintai ini ya, Sudewo ini ya. OTT hari ini diduga kuat ini ya merupakan pengembangan dari kasus ya. Kita nggak dijelaskan, tapi kalau namanya OTT berarti ya bukan kelanjutan kasus yang lama ya. Kalau OTT berarti kasus baru, karena kalau kasus yang lama ya berarti dia ditangkap saja gitu, karena kasusnya kan sudah bergulir ke persidangan gitu ya. Sudewo rupanya dia boleh berhasil mengendalikan politik di Pati, tapi dia lupa bahwa di Jakarta berkas-berkas kasusnya itu masih menumpuk dan itu ada di KPK, dan KPK terus mencermatinya gitu. Jadilah kemudian terjadi OTT. Kita masih menunggu penjelasan lebih detail apa sebetulnya kasusnya. Nah, tapi yang paling penting buat kita apa pelajaran dari jatuhnya Sudewo ini kan gitu ya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga gitu ya. Dan yang kita mesti tekankan pertama-tama jangan pernah meremehkan kemarahan rakyat ya. Kenaikan PBB yang gila-gilaan itu adalah awal dari hilangnya legitimasi moral. Pada waktu itu ketika rakyat marah ternyata korlap bisa bermain, DPR bisa bermain. Doa orang yang dizalimi itu yang nggak bisa yang nggak ada hijab ya dengan Allah itu ya. Jadi doanya terkabul sekarang gitu ya. Kedua, yang kita mesti petik pelajaran, dukungan politik dari DPRD itu rapuh. Saat KPK datang membawa borgol, kawan-kawan politik di daerah biasanya akan langsung mingkem, cuci tangan dan menjauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kabar datang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan melakukan OTT, operasi tangkap tangan, yang disebut-sebut turut menjaring Bupati Sudewo. Namun hingga saat ini KPK belum mengkonfirmasi secara resmi siapa saja yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sesuai KUHP untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Artinya, jika masih menunggu pengumuman resmi terkait siapa yang benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Yang menarik, OTT di Pati ini bukan kejadian pertama di tahun 2026. Ini sudah menjadi operasi ketiga dalam waktu kurung dari 1 bulan. Sebelumnya, KPK juga mengamankan Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR. Bahkan di awal Januari, KPK juga melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait dugaan suap pemeriksaan pajak. Semua ini menunjukkan bahwa KPK sedang agresif memberantas praktek korupsi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Jadi untuk saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah Sudewo benar-benar terlibat atau akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus menunggu keterangan resmi KPK dalam waktu dekat. Namun satu hal jelas, KPK sedang menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas siapapun yang diduga terlibat korupsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah KPK ini sudah cukup tegas?